Dalam upaya terus menggerakkan perekonomian di masyarakat dan membantu membawa pelaku UMKM naik kelas, anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer bersama Kementerian Perdagangan menggelar sosialisasi di bidang standarisasi dan pengendalian mutu di Desa Alas Angker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada Sabtu 25 November 2023. Dari Kementerian Perdagangan hadir Fenly Wahyu Nugroho selaku narasumber yang menekankan pentingnya SNI dimiliki oleh produk UMKM karena juga dapat mempermudah produk tembus ke pasar ekspor. Dalam seminar kali ini, Demer menerangkan bagaimana pentingnya mempunyai standar untuk produk-produk sehingga dipercaya oleh masyarakat Indonesia dan bahkan dunia, sehingga ke depan produknya akan semakin laris dan semakin dihargai karena mempunyai standar nasional dan internasional serta bisa tembus pasar ekspor. Lebih lanjut, anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali itu mengatakan bahwa di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, masyarakat justru lebih cenderung berbelanja online daripada berjualan online. Menurut Demer, ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan platform-platform digital untuk berjualan secara online. Padahal masyarakat saat ini sudah memiliki produk, kreasi, dan kreativitas baik di bidang kuliner maupun fashion. Namun masyarakat justru lebih memilih untuk berjualan secara konvensional dengan target pasar orang lokal. Padahal jika masyarakat berjualan secara online, pasar yang diraih adalah pasar global. Untuk mendukung hal tersebut, Wakil Rakyat berlatar belakang pengusaha sukses yang juga mantan Ketua Umum Kadin Bali itu dalam sosialisasi kali ini membawa serta pihak dari Kementerian Perdagangan untuk menjelaskan bagaimana cara mengatur produk tersebut sehingga mempunyai standar produksi. Kemudian Demer juga mengajak pihak dari Permodalan Nasional Madani PNM untuk sharing bagaimana cara mengakses modal tanpa agunan dan pihak dari BRI untuk menerangkan bagaimana cara mengakses kredit usaha rakyat atau KUR. Sementara terkait pemahaman digital marketing, Demer membawa orang-orang yang memang ahli di bidang digital marketing sehingga masyarakat paham bagaimana cara berjualan secara online. Maka saya membawa sosialisasi dari Kementerian Perdagangan bagaimana mengatur produk itu sehingga mempunyai standar, ya, bagaimana berproduksi mempunyai standar, ya, dan tadi diajarkan. Kemudian saya juga membawa ketika mereka mau berusaha, mereka tidak punya jaminan, saya bawa juga yang namanya Permodalan Nasional Madani. Kemudian yang punya usaha ingin meningkatkan usahanya, saya ajak juga teman-teman BRI, ya, menerangkan bagaimana mengakses KUR. Nah, kemudian mereka yang tidak punya barang ingin jualan atau yang sudah punya barang ingin jualan secara digital, saya ajak juga orang yang ahli di bidang digital marketing. Jadi mereka nanti mengajarkan, tadi sudah mengajarkan tentang bagaimana berjualan online, yaitu bagaimana berjualan di Facebook Marketplace, kemudian bagaimana berjualan di Tokopedia, bagaimana berjualan di Shopee, bagaimana berjualan di Bukalapak. Ini harapan saya dengan Pak Duka Jaya hari ini untuk mendidik masyarakat. Walaupun ini pada masa politik, ya tetap kita adalah pemberdayaan kepada masyarakat itu penting. Politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng itu berharap melalui sosialisasi tersebut bisa melecut semangat masyarakat untuk berusaha sehingga kesejahteraan dan taraf hidup keluarga mereka bisa meningkat. Selain itu, bagi kaum perempuan diharapkan bisa membantu suami mereka untuk menambah penghasilan sehingga bisa menambah kesejahteraan keluarganya. Wakil rakyat yang sudah 4 periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini juga berharap kehadirannya bisa memberikan dampak positif nyata terhadap masyarakat. Demer mengatakan lebih lanjut bahwa sejauh ini ia telah mendatangi hampir 40 desa di Bali. Demer yang pada Pileg 2024 mendatang kembali maju nyaleg ke DPR RI Dapil Bali dari Partai Golkar dengan nomor urut 2 ini berharap untuk bisa terus turun ke masyarakat dan ke depan bisa lebih banyak lagi timbul pelaku-pelaku UMKM baru.
Seperti diketahui bahwa UMKM merupakan sektor yang telah teruji handal dalam menjaga perekonomian bangsa ketika terjadi krisis, baik krisis nasional maupun global. Ya, saya berusaha untuk terus, ya mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi timbul UMKM kita, di mana UMKM kita ini sangat handal dalam menjaga perekonomian kita. Waktu krisis, yang menjaga tidak anjloknya, nggak terlalu berat krisisnya Indonesia ini adalah UMKM kita. Krisis dunia juga begitu, UMKM kita yang menjaga. Negara lain banyak yang hancur sampai ke politik akhirnya, banyak yang negara gagal gara-gara krisis. Tapi Indonesia bertahan karena kita mempunyai UMKM. Sementara Fenly Wahyu Nugroho dari Kementerian Perdagangan memaparkan tentang peran standarisasi mutu dan perlindungan konsumen. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan harus selalu menjaga harga bahan pangan tetap stabil dan kebutuhan pokok tetap tersedia. Dia menekankan pentingnya SNI dimiliki oleh produk UMKM karena juga dapat mempermudah produk tembus ke pasar ekspor. Dia mencontohkan ada beberapa produk pangan dan non-pangan yang dikenakan wajib SNI seperti air mineral, helm, mainan anak, dan lainnya. Konsumen, kita konsumen baik untuk petani dan semuanya. Jadi misal kalau gula lah, kalau gula kan pengennya kita semua kan murah kan ya Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi kalau harga gulanya murah, kita Kementerian Perdagangan didemo Bapak Ibu, oleh siapa? Petani tebu. Kita pernah kantor kami. Diharapkan acara seminar ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk mengembangkan UMKM sebanyak mungkin bisa segera tercapai. Bali 1 mengabarkan.